Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya, selalu jaga protokol kesehatan. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian tetap harus menyimak pembelajaran dari ibu ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah di KD 3.2. Ya, ini dia KD 3.2 mengenai menerapkan persamaan akuntansi konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah, di mana di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari lebih dalam mengenai pemerintah daerah atau konsep pemerintah daerah, dan juga kalian sudah mempelajari mengenai pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Nah, kali ini di KD.2 melanjutkan materi yang kemarin ya, di mana materi pembelajaran kali ini yang pertama mengenai persamaan akuntansi, pencatatan dan pemostingan, serta penyusunan laporan keuangan. Nah, sebetulnya kalau saya boleh jelaskan ke kalian, materi atau persamaan akuntansi di akuntansi lembaga pemerintah ini kurang lebihnya hampir sama di mata pelajaran akuntansi dasar ya, atau di akuntansi keuangan. Akan tetapi nanti akan ada sedikit perbedaan. Pada dasarnya konsepnya sama dengan akuntansi keuangan. Ya, ini adalah persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansinya kalau kalian lihat ini tidak ada perbedaan ya dengan akuntansi keuangan, di mana rumusnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau ada istilah lain ya, aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini sama saja dengan akuntansi keuangan. Berikutnya pun sama, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Ini konsepnya sama saja dengan akuntansi keuangan. Dan di bawahnya lagi ada aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas ditambah pendapatan. Ini pun sama ya. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan, pada dasarnya sama antara akuntansi keuangan dengan akuntansi lembaga pemerintah. Akan tetapi yang membedakan adalah aturannya atau standarnya. Kalau di akuntansi keuangan, standar yang mengatur yaitu di SAK atau standar akuntansi keuangan. Sedangkan di akuntansi pemerintah, standar yang mengatur yaitu SAP atau standar akuntansi pemerintah. Nah, ini berikutnya mengenai struktur ya. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang persamaan, berikutnya mengenai struktur laporan realisasi anggaran berdasarkan PSAP atau peraturan standar akuntansi pemerintah. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nomor 02 ya. Laporan realisasi anggaran ini meliputi apa saja? Yang pertama mengenai pendapatan LRA. Apa itu pendapatan LRA? Pendapatan laporan realisasi anggaran. Jadi akun-akunnya itu meliputi pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, ini yang belum ada di akuntansi keuangan. Nah, nanti di akuntansi pemerintah akan ada seperti itu akunnya. Lalu ada belanja ya. Kalau di akuntansi keuangan kan mungkin hanya beban begitu. Kalau di sini nanti ada belanja. Belanja apa ya? Belanja pemerintah. Lalu yang ketiga ada transfer ya. Selain itu ada surplus dan defisit LRA. Perbedaannya apa sih antara surplus dan defisit LRA? Nah, surplus itu ketika kondisi muncul ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban. Ya, jadi pendapatannya lebih banyak ketimbang beban. Sedangkan defisit itu terjadi ketika pendapatannya itu lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya atau bebannya. Lalu berikutnya adalah pembiayaan, dan yang terakhir adalah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Ya, jika ada kelebihan maka akan muncul silpa atau sisa lebih. Jika ada kekurangan dana maka akan muncul sikpa atau selisih atau sisa kurang pembiayaan anggaran. Nah, ini dia persamaan akuntansi yang berbasis akrual. Kalau tadi berbasis kas, kalau ini berbasis akrual ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi laporan operasional dikurangi beban.
Berikutnya, aset ditambah beban ditambah sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi laporan operasional. Berikutnya, belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan dikurangi LRA atau laporan realisasi anggaran ditambah penerimaan pembiayaan. Jadi, pada dasarnya ini hanyalah prinsip di akuntansi yang berbasis akrual. Ya, intinya sama saja ya. Cuma bedanya di sini ada akun-akun belanja, pengeluaran ya, karena ini mata pelajarannya akuntansi pemerintah. Nah, ini adalah konsep debit dan kreditnya. Jadi kalian harus tahu saldo normalnya. Ini pun hampir sama kayak di akuntansi keuangan ya. Kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya itu ya, kalau di anak akuntansi itu harus tahu yang namanya salam hum PB ya. Seperti ini anak-anak. Salam hum PB. Yang mana kalau di akuntansi keuangan posisi jari yang berdiri dua ini ya, ketika bertambah maka akan ada di sebelah debit, dan posisi yang duduk ini 3 ketika bertambah akan ada di sebelah kredit. Nah, hum PB ini ya, hum PB. Hum PB itu ada singkatannya anak-anak. Hum PB harta, H ya. Hum PB, H itu adalah harta, U itu adalah utang, hum ya, M berarti adalah modal, P itu adalah pendapatan, B itu adalah beban. Hum PB, salam hum PB. Ini anak-anak akuntansi harus tahu ini. Harta itu ketika bertambah, ini kan berdiri ya, harta berdiri, ketika bertambah maka akan ada di sebelah debit, dan yang duduk ini ketika akan bertambah akan ada di sebelah kredit. Utang, modal, pendapatan ini saldo normalnya adalah kredit, dan beban ini saldo normalnya adalah debit juga seperti harta. Ya, ini aset, kewajiban, ekuitas ya. Nah, ini dia. Ya, mohon maaf ini ekuitas, ini salah pengetikan ya. Saldo normalnya adalah di kredit. Ini CR ya, seharusnya CR, ini bukan DR. Kredit. Ya, pendapatan juga kredit, beban ini debit. Nah, ini ada perbedaan lagi, ini adalah perubahan sal ya, saldo anggaran menyesuaikan transaksi, ketika berkurang dia akan ada di kredit, ketika bertambah akan ada di sebelah debit. Ada pendapatan LRA di sini posisinya sebelah kredit, penerimaan pembiayaan ya, penerimaan pembiayaan sebelah kredit, dan belanja di sebelah debit. Dan ini pun ada lagi ya, transfer, pengeluaran pembiayaan, estimasinya, estimasi penerimaan pembiayaan, apresiasi belanja ya, nanti akan kita pelajari lebih jauh ya, dimana ini adalah lebih kepada transaksi nantinya. Jadi kalian harus belajar lebih dalam mengenai saldo normal ya, perbedaannya apa gitu ya. Ini ada transfer, saldo normalnya adalah debit ya. Transfer ya sama, ketika ada transfer ya dari luar ke dalam itu kan kita menerima, kasnya bertambah otomatis debit. Lalu ada pengeluaran pembiayaan, saldo nomornya bertambah ya. Pengeluaran pembiayaan kan itu sama saja kayak beban ya, saldo normalnya debit. Estimasi pendapatan ya sama saja kayak pendapatan, saldo normalnya kredit. Estimasi penerimaan pembiayaan, saldo normalnya adalah debit. Apresiasi belanja ya, saldo normalnya adalah kredit. Ini lawan daripada belanja. Apropriasi pengeluaran pembiayaan, saldo normalnya kredit. Dan estimasi perubahan saldo normalnya menyesuaikan transaksi berkurang atau bertambahnya. Nah, ini adalah siklus akuntansi di pemerintah daerah ya. Siklus akuntansi ini ya sama saja seperti di akuntansi keuangan, mulai dari yang pertama adalah dianalisis dulu transaksinya. Ya, setelah dianalisis transaksinya dari dokumen transaksi tersebut, maka kita akan melakukan proses penjurnalan ya, di jurnal. Setelah jurnal selesai, maka kita akan melakukan posting ya. Posting ini dari mana ya? Dari jurnal ke buku besar. Ini maksud dari posting, ini posting dari jurnal ke buku besar ya. Ini ada buku besar di sini seharusnya. Terus setelah posting dari buku besar ya, dari buku besar kemana? Buku besar dipindah ke neraca saldo. Setelah dari neraca saldo dibuatlah jurnal penyesuaian ya. Setelah jurnal penyesuaian selesai pun harus diposting kembali ya, diposting kembali ke dalam buku besar.
Setelah itu dibuat lagi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini setelah ada jurnal penyesuaian dan sudah diposting ke buku besar, dibuat lagi neraca saldonya. Berikutnya dibuatlah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan selesai itu tidak berhenti, tapi harus ada jurnal dan posting ayat ke jurnal penutup. Berikutnya neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu saja konsep mengenai jurnal ya, buku besar di laporan keuangan akuntansi pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya. Thank you very much. See you next meeting.